Beaufort merupakan salah satu daerah atau pekan yang terletak di Sabah. Nama Beaufort diambil sempena memperingati seorang gubernur yang bernama Leicester P. Beaufort yang telah mentadbir Sabah. Dulunya, daerah ini dinamakan Padas bersempena dengan nama Sungai Padas. Etnik Visaya merupakan etnik majority yang terdapat di daerah Beaufort ini. Etnik ini mempunyai adat resam dan kepercayaan mereka sendiri. Seperti etnik yang lain, suku etnik Visaya ini mempunyai sebuah permainan tradisi yang dipanggil kikik. Kikik merupakan salah satu permainan tradisional suku etnik Visaya yang terdapat di bahagian Beaufort. Permainan ini dimainkan pada masa-masa tertentu seperti waktu-waktu terluang dan waktu beriadah bersama keluarga. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kikik ini ialah buloh, plastik, benang, gam, dan juga kertas. Kertas yang digunakan bolehlah berbentuk surat kabar, kertas minyak, dan juga plastik. Terdapat jenis-jenis kikik yang diminati oleh masyarakat tempatan. Antaranya ialah kikik celama, yaitu kikik yang seperti orang, kikik lasik, kikik jangkang, dan corak yang digunakan ialah berbagai warna mengikut cita rasa dan keperluan pembuat kikik. Oke, kita bercerita sedikit tentang pengenalan permainan kikik tradisional etnik Visaya dan juga sebagian etnik lain di Sabah inilah. Kalau kepada orang Visaya, permainan kikik tradisional ini pada dasarnya bermula daripada bukan yang sekarang inilah. Dia bermula daripada kertas biasa, kertas kosong ini, dilipat seperti ini dan dipasang tali satu di sini, yang dari sini mengalah ke sini, kemudian yang ini kemudian tarik ke depan, pasang tali dan diterbangkan. Dan bila masa tradisi permainan kikik ini dimainkan, pada dulu kala orang-orang Visaya ini pada dasarnya memanglah membuat sawah bendang, dan di saat itu padi merupakan sejenis tanaman dan makanan bagi masyarakat suku kaum Visaya di daerah Beaufort ini khasnya. Dan pada masa zaman dulu, kanak-kanak seperti kami tidak ada permainan lain seperti mana permainan anak-anak muda generasi sekarang ini. Dan sebagai mengganti alat-alat permainan yang tidak ada pada masa ini, kita mendapat ilham dengan permainan kikik yang bermula daripada kertas buku ya. Buku ini kertas ipo tapi kertas buku sekolah, dan dikoyakkan kemudian dilipat-lipat seperti mana asal yang saya beritahu tadi dan dibuat kikik. Dan itulah dimainkan oleh anak-anak seusia 7 tahun sehinggalah 12 tahun pun main permainan tersebut. Dan pada masa yang sama ada seorang beliau tuh, dia memang pandai mungkin main kikik. Jadi dalam diam-diam mungkin dia kasihan tengok anak-anak Visaya, anak-anak kecil bermain kertas macam tu, dia ambil bambu, dia buatlah raut dan jadikan kikik. Dalam bahasa Visaya kikik ini kikik jugalah, bukan layang-layang. Dan mulalah dia tampal dengan kertas, tapi kertas dulu-dulu bukanlah kertas yang seperti hari ini. Dia kertas tu kertas news ya, kertas surat kabar, ditampal di situ, dan gam dia pula adalah sagu. Sagu yang ambuyat, dia orang bisa cakap, dimakan dulu, dia punya sisa itu dibuat gam. Jadi diterbangkan, alhamdulillah terbang.
Jadi selepas itu fase seterusnya bila ada lahir bakul plastik yang sekarang ini di pasaran. Jadi ada inisiatif tukar kertas news itu. Pasal kertas news itu kalau jatuh saja dia akan koyak. Jadi tukar kepada kertas plastik. Jadi kertas plastik itu kita gunting-gunting, kita cantum-cantum dan tampal di bingkai kikik. Dan untuk menampal plastik itu pula tiada gam, kita guna racun nyamuk. Racun nyamuk itu kita bakar dan kita tunuh di dalam di siring-siring layang-layang itu supaya dia mencantum antara satu dengan yang lain. Dan selepas itu permainan kikik ini dinaik taraf bila mana lahir kertas warna-warni yang ada di pasaran sekarang ini, dan daripada kertas newspaper, kertas surat kabar berpindah kepada plastik, bakul, dan seterusnya berpindah kepada kertas yang ada di pasaran ketika ini. Dan itu yang dibuat sebagai penampal pada bingkai kikik. Dan bukan saja itu, kita sekarang ini pun di zaman modern ini kita guna kertas kaki, sejenis kertas yang memang boleh dibuat ditampal dengan layang-layang. Dan itu semua bermula daripada apa yang saya paparkan tadi, itu apa yang saya nyatakan tadi. Jadi apa yang saya nyatakan itulah itu. Dan pada dasarnya permainan kikik ini tidak ada pantang larang. Cuma bambu itu, pengambilan bambu itu kita karena pilih juga lah. Ada bambu yang boleh dibuat dan ada bambu yang memang tidak boleh dibuat bingkai kikik lah. Bambu yang boleh itu bambu yang kami namakan bambu poring. Itu yang boleh dibuat bingkai kikik. Dan selepas ini barangkali kita bergerak ke pokok bambu untuk lokasi penambangan bambu, dan saya akan tunjukkanlah mana satu bambu yang sesuai dan mana satu bambu yang tidak sesuai. Untuk menghasilkan kikik yang bagus, ketahanan dan kelenturan bulu amatlah penting untuk menghasilkan kikik yang bagus. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke lokasi penambangan bambu ya. Oke, kita dekat saja, tidak jauh. Sama duduk bersama kan ya. Oke. Kita jalan. Ya. Bambu mana yang kita mau ambil nih? Oke, begini, kalau kamu lain kali mau tanam bambu macam ini jangan diambil. Ini masih ada kulit, ini muda. Ini muda ini. Ini walaupun dia sudah mati tapi dia muda. Oke, kalau mau ambil bulu untuk buat kikik, ini sesuai lah. Ini sesuai, ini tua. Lagipun dia tabal. Tabal. Kemudian dia kulit itu tidak ada. Tengok sampai atas itu tidak ada. Jika dibanding dengan yang lain, kalau yang muda betul itu tampak hijau. Ya. Kalau jenis yang macam begini ini tua nih. Nah, ini tua. Oke, ini sesuai. Yang ini sama. Tapi kalau yang ini tidak boleh muda, walaupun kulitnya sudah terbuka. Yang ini muda. Dia masalahnya kalau yang muda ini dia udah bisa kacut. Jadi kumacut. Dia akan jadi kacut. Jadi kita mau ambil dia punya pokok keadaan. Nah, kita ambil, kalau sebaiknya yang kita ambil di pukul. Pukul lebih kurang 2 kalau untuk bikin kikik. Ini hati-hati kalau menabang bambu, hati-hati. Tajam, parang mau tajam. Oke. Balas ke sini. Oke. Jaga waktu dia mau putus itu kita akan ingat. Kadang-kadang dia pandai jatuh, kadang-kadang kaki kita kalau di situ dia akan udah di tarik kok nah. Ditarik lah. Putung lah. Tidak usah putung semua lah, putung di tempat yang kamu mau ambil untuk bikin bingkai layang-layang itulah. Tapi ada orang dia putung macam ini, salah. Dia jangan diputung macam ini. Dia mesti putung dari atas. Nah, itu yang kita memerlukan parang yang tajam. Oke. Okay. Tapi ini kita nanya. Kalau kamu ambil 5 kaki, kau kira buku ini lah, ruas ini 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang lah, tidak sampai lah, lebih kurang 10 inci, tambah sedikit. Lebih kurang ambil di sini lah.
ataupun ambil di sini sama sekali. Kita ambil di sinilah kan. Oke. Potong aja. Empai. Ya, yang ini kita potong. Kayak dia rata sedikit lah. Ini kalau mau bikin leng-leng basar, yang mau 2-3 dapat, boleh kan? Boleh. Boleh. Tidak masalah tuh, cari yang lurus. Dari kita. Cari yang lurus 2-3 dapat punya ruas. Ambil itu. Dipotong lain. Itu saya nanti kita bawa lah. Kita bala-bala deh nanti baru drop. Cukup saja. Cukup. Boleh nih. Coba tahu. Kamu bagi-bagi saja lah. Boleh lah. Setelah selesai memilih pokok-pokok bulu yang akan kami gunakan untuk proses pembuatan kikik. Di dalam proses pembuatan kikir, terdapat beberapa kemahiran asas yang perlu kita mahiri. Contohnya seperti mengukir dan mengikat alatan kikik. Proses untuk membuat kikik. Dan sebelum itu saya ingin perkenalkan bahan-bahan untuk pembuatan kikik. Oke, yang pertama kita ada gendatan. Orang bisa bilang gendatan ini adalah sasaban dalam bahasa Dalam bahasa Melayu dia. Dan kita ada bilah kapak. Ini biasalah bisa cakap pun bilang kapak. Kemudian kita ada cecandong bisa bilang. Kita ada parang pendek. Oke, cecandong itu ialah bilah parang pendek. Dan kita ada pisau peraut ya. Oke. Pisau peraut, kita ada kertas surat kabar lama, kita ada bambu yang belum dibelah, belah 2, dan yang sudah dibelah untuk proses pembuatan layang. Kita ada batu asah, batu gosok, dan kita ada apa lagi ya? Kita ada kain, oke. Kain ini guna dia untuk mengikat tangan. Oke, kita balik ke proses bambu. Sebatang ini kita akan belah tampik 2, oke. Selepas itu kita akan belah sekecil-kecil macam begini untuk proses meraut, untuk dijadikan bingkai layang-layang. Dan selepas itu kita akan buatlah proses pembuatan seperti mana rekan-rekan kita buat sekarang ini. Ini proses pembuatan pertama, dan yang sebelah itu proses pembuatan lebih kepada yang sudah siap, dan ini yang telah siap cuma belum diikat. Jadi selepas ini saya akan serahkan kepada rekan-rekan lain untuk proses meraut dan juga mengikat bingkai kikik ini. Dan ada yang menampal, tentu yang ini sudah siap, yang ini sudah siap dan akan ditampal. Jadi semua proses itu menggunakan kertas kikik ini, sebab tradisinya dulu ada menggunakan kertas surat kabar lama ini, dan baru beralih kepada kertas-kertas yang ini. Proses ini pun akan kita tunjukkan macam mana mereka membuat yang ini, bakul plastik yang saya telah utarakan tuh, dipotong-potong, dicantum dan dibuat lapis layang-layang, dan baru kita beralih kepada kertas yang ada di pasaran. Di fase ketiga di zaman canggih ini, di zaman milenial, ini kertas dia. Jadi kita ini, selepas itu ada kertas, kita guna kertas taci, kertas khas yang kalau karena sinaran, karena hujan pun dia tidak akan jatuh. Begitulah penerangan serba sedikit mengenai bagaimana proses menghasilkan kikik ini. Dan seperti yang diterangkan tadi, ada 3 kertas ataupun bahan utama yang digunakan bagi menghasilkan kikik. Bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan kikik ini ialah surat kabar. Ini karena surat kabar adalah salah satu sumber yang senang untuk didapati pada zaman dahulu. Yang kedua ialah plastik. Oleh kerana plastik menjadi bahan penebat kepada air,
boleh membuatkan kikik tersebut lebih tahan lama. Dan yang terakhir sekali ialah kertas warna. Ini kerana kertas warna memberikan warna-warna yang berbeza pada setiap kikik dan menambahkan lagi rasa harmoni dan ceria semasa kikik dilayangkan. Proses pembuatan kikik ini dilakukan secara detail dan berperingkat. Pada mulanya, pembuat kikik akan mencari buluh yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembuatan kikik ini. Kemudiannya, buluh yang diambil tadi akan dipotong dan diraut. Ikat mati nih, supaya ini tali tidak terbuka. Benang yang tidak diperlukan kita potong. Dalam proses pembuatan kikik ini, ia memerlukan peralatan-peralatan asas, yaitu pisau yang digunakan untuk memotong, gunting digunakan untuk memotong surat kabar atau kertas, surat kabar digunakan untuk menampal bingkai-bingkai, benang dan pemegang untuk kikik. Sesudah selesai meraut bulu, kita akan beralih kepada cara seterusnya, yaitu membuat bingkai kikik. Dengan menggunakan benang, kita dapat membuat bingkai kikik seperti yang terdapat di dalam video ini. Pembuat kikik akan memastikan kikik yang dibuat tahan dan seimbang. Proses seterusnya, kikik yang sudah siap akan digam menggunakan gam sagu dan dikepalkan bersama surat kabar untuk mengisi bingkai yang terdapat pada kikik ini. Cara buat tali terajuk dia pun sudah kita buat. Ini membuat tali terajut ini memang ada ukuran nih. Kita mesti Ini yang bingkai tadi itu. ikat di sini dan ikat di sini. Lepas itu tali itu kita sukat, mesti pergi kur dari sini sampai di sini. Nah, sampai di sini baru kita ikat lagi di kur dia dan kita angkat begini sehingga dia seimbang dengan anu. Nah, bila sudah kita kasih naik ini kikik, tiada lagi masalah. Memang dia naik terus kalau ada angin lah. Kecuali kalau tiada angin langsung memang dia tidak naik. Jadi kita angin. Nah, apa ini? Gam dia gam umbiat, gam sagu, dan kertas dia kertas newspaper. Ini layang-layang jeans dulu punya. Kikik dulu punya. Sama time kan tuh. Lain newspaper adalah ini. Siapa time? Pasal adalah ini siapa time. Jadi inilah hasilnya. Kikik yang sudah Jadi sekarang dihasilkan kikik ini sudah siap. menunggu saja untuk Perlulah diterbangkan saja. Selesai sahaja proses kikik dibentuk dan diraut. Tali ataupun benang yang tebal akan diikat pada setiap penjuru kikik untuk memastikan kestabilan dan keseimbangan kikik. Dipastikan terlebih dahulu keseimbangan di antara dua belah sayap kikik. Tali teraju juga haruslah dipastikan berada di tengah dan di ekor kikik. Ini kerana untuk menerbangkan kikik tersebut memerlukan keseimbangan yang baik.
Oke, ini kikik yang sudah siap. Jadi kita sekarang sedang bersiap sedia untuk kasih main dia lah, kasih terabang deh. Nah, bawa bisa nak. Dekat pijak kikor deh. Mengikut kepercayaan orang-orang terdahulu, terdapat cara atau siulan yang boleh memanggil angin ini. Kalau angin macam angin kurang kah, ataupun kita mau panggil angin, biasanya kalau orang dulu dia bersiul, ada dia punya lagu lah. Lagu dia lebih kurang beginilah. Nah, dia lebih kurang begitulah. Kalau ramai-ramai lagi syok didengar lah kalau ramai-ramai. Ini dia sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kami kongsikan bersama dalam mengenal asal-usul dan budaya etnik Bisaya dan permainan tradisionalnya, yaitu kikik. Semoga informasi-informasi tadi dapat membantu sedikit sebanyak kepada penggiat-penggiat seni untuk terus merungkai asal-usul permainan tradisional kikik.